townhouse-nya eksklusif banget, hanya 4 unit. Oh, ada cuma 4 unit. Ini hanya 2 lantai, jadi buat miliarder yang nggak pengen punya rumah naik-naik sampai ke lantai 3, this is it. Nyaman banget, kayak di villa, kayak di Bali. Iya. Ya. Dengan kolam renang yang besar. Ya. Gitu. Jadi kesini tuh kayak kita punya villa sendiri, tapi di Betul. Jakarta. Tapi di Jakarta. Di area prime juga lagi ya. Betul. Gimana santai udah ngintip-ngintip? Mantep. Mantep ya? Manis. Cakep. Oke, miliarder, apa kabar Hai. semuanya? Ya, ketemu lagi dengan gue Bima Dan gue Sandi. di channel The Miliar Team by Grand Divida Property. Ya. Sebelum kita review rumah yang keren ini, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel kita yang ada di sini, ya. Follow Instagram kita, ya. Dan jangan lupa juga untuk follow account TikTok kita. Nih, Betul. ada semua di sini. Ya. Oke, San, kita Yes. lagi ada di area mana, ya? Area Cilandak. San, langsung aja. Ya. Spesifikasi dari rumah ini. Oke, Apa aja? rumah di Cilandak Townhouse ini bisa miliarder dapatkan dengan luas tanah 407 ya. Oke. Bangunannya 560. Mhm. Ya, dan ini hanya 2 lantai, jadi buat miliarder yang nggak pengen punya rumah naik-naik sampai ke lantai 3, this is it. Ya, ini Wah, adalah salah mantap. satu opsi buat miliarder. Mhm. Oke, dan ini 5 kamar tidur dan juga 4 kamar mandi ya. Mhm. Masternya itu ensuite bathroom, ada bathtubnya dan juga 2 garasi, 2 carport nih Bim. Wah, Ya. pas Jadi, ya. dan rumah ini dijual semi furnished. Kayaknya kita langsung aja ke dalam. Oke, Jadi seperti biasa kita akan pisah. Oke. Kali ini gue di lantai 1, sip. Sandi lantai 2. Alright. Jadi Mila deket gue dulu. Let's go. Yuk. Oke, sebelum kita masuk ke dalam, Miliarder gue pengen ngejelasin nih area carportnya. Area carportnya sendiri dengan lantai ya khas alami, yaitu bebatuan yang lebih natural ya, warnanya juga lebih natural bebatuan, jadi menyelaraskan dengan konsepnya yang modern tropical. Area dari carport ini dimensinya adalah 4,4 kali 6,4, jadi cukup untuk 2 mobil ya. Dengan misalnya punya mobil yang MPV besar atau SUV juga bisa muat di sini. Dan sebelah ke dalam nanti garasi kita masuknya akan dari akses dari dalam. Let's go. Oke, ini adalah area entrance-nya, pintu utama ya. Ini kita masuk juga pintunya udah tebal banget. Ini dadar full kayu solid jati. Nah, yang keren ini pintunya pivot nih Miradar. Tuh. Jadi bisa dibuka ke dalam ataupun keluar. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Nah, di entrance-nya ini sudah langsung disambut dengan lantai marmer impor ya, warna putih dengan guratan uratnya juga yang bagus banget, disesuaikan dengan dari peletakan tata letak untuk perkotaknya, jadi semua simetris dari garis-garis uratnya itu nice banget. Oke, sebelum kita ke dalam, sebelah sini memang nih ada garasi. Oke, garasi yang bisa muat 2 mobil, tapi gua akan ngejelasin nanti lebih detailnya. Kita ke sini dulu. Nah, di sini juga aisle-nya cukup besar ya, kurang lebih 2,5 meter nih, jadi lebar. Mungkin bisa di sini taruh untuk meja dinding yang naruh vas gitu juga bagus buat mempercantik. Oke, di lantai ini di depan ini ada kamar tamu atau study room Miliarder yang sudah ada kamar mandinya sendiri ya. Jadi luas dari kamar tamu ini adalah 4,4 kali 3,1. Jadi cukup spacious untuk kamar tamu atau study room dan apa ya, cukup leluasa lah. Ceiling ini juga di sini tinggi, ini 3 meter. Namun di sini dia agak pendek, tapi nggak masalah karena memang ini kan buat study room. Bisa juga untuk kamar tamu. Ini dia kamar mandinya. Sudah ada klosetnya, sinknya, dan juga shower. Juga cermin juga. Ini materialnya juga bagus.
udah marble juga, jadi tamu juga di servis dengan bagus. Oke, itu dia kamar mandinya. Dan di sini dikasih jendela yang cukup besar, yang sangat bening untuk bisa melihat ke area luar dan ada fish pond di sana. Jadi sirkulasinya juga enak dan ini jendela bisa dibuka. Oke, kita keluar yuk. Oke, di sini Miliarder, lihat nih. Di sini fish pondnya juga lumayan ya, cukup besar. Jadi kalau misalnya mau taruh ikan koi, ya hias ikan-ikan hias yang lainnya, dan ada air mancurnya juga Miliarder. Di situ bisa keluar ya air mancurnya, jadi suara percikan air dari air mancur itu juga bisa bikin relax ketika jendela kita buka semua ya. Dan di sini kenapa suara gua menggema ya? Karena memang area sini di atasnya masih ruangannya tertutup. Di atas ada skylight yang pilihannya sebenarnya bisa dibuka juga biar sirkulasi udaranya atau hujan langsung ke sini. Makanya kenapa area ini sebenarnya bisa dibilang semi outdoor. Saat ini mungkin ini tertutup, tapi pilihannya ada di Miliarder kalau misalnya mau dibuka oke. Jadi kalau misalnya airnya tampias, hujan ke sini itu nggak ada masalah. Karena di sini ada saluran air pembuangannya udah disediakan, dan ini tegelnya juga memang udah khusus untuk outdoor areanya. Jadi mau naro apa ya, berkebun di sini juga masih enak. Ya oke, sekarang kita ke main areanya di dalam, tapi sebelum ke dalam, lihat di atas itu profil-profil warna kayu ini juga bagus banget. Jadi ada sedikit apa namanya, kayak model kisi-kisi gitu. Jadi lebih apa ya, nggak flat kayu ya, menambah kesan cukup sophisticated tapi simple. Nah gimana tuh? Sophisticated yet simple, keren nggak? Jadi lebih hangat ya. Oke, sekarang kita langsung ke dalam. Ini pintunya geser dengan tebal banget ya. Ini tempered glass, jadi ini konsepnya terpisah antara area ruang tamu, ruang study, outdoor, semi outdoor tadi, dan main areanya. Ini juga ada menyambung ke atas, nuansa kayunya juga ada, jadi aksennya tuh lebih bagus lagi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ya. Di sini langsung area living room-nya, area dining, dan area dry kitchen. Sekarang gue mau ajak ke area dry kitchen dulu. Let's go ke sini. Ini dia dapur bersihnya ya, asik banget. Dan ini gue banget nih, gede ya, enak banget karena luasnya 43 x 44. Jadi nyaman. Di sini udah disediain microwave-nya, ovennya, semua juga mereknya bagus-bagus. Dari Bosch, Jerman punya. Lihat nih, kabinetnya juga keren, dispenser udah ada ya. Semuanya dari lemari yang di sini juga nih. Modelnya dia slow stop semua tuh. Jadi excellence-nya juga kualitasnya bagus. Di sini sinknya ada, islandnya juga besar buat preparation, sekaligus ada meja seperti kayak bar stoolnya, meja barnya, mau makan di sini boleh, di meja makan juga bisa. Di sini udah ada kompornya dari Bosch juga, cooker hoodnya dari Modena, tinggal masak, tinggal siapin piring-piring aja bawa ke sini. Oke, storage lemarinya juga banyak nih di sini pilihannya, buat taruh piring-piring, gelas, semua ada. Lemari juga disediain, dan di area sini juga ada AC-nya. Oke, dapur bersihnya udah. Sekarang dapur basahnya di mana? Yuk, kita ikutin gue. Oke, ini adalah akses ke dapur basahnya plus service area. Jadi kita ada naik tangga sedikit ya. Di sebelah kiri gue ada kisi-kisi dari aluminium untuk ngeliat ke area semi outdoor tadi. Langsung aja Miliarder lihat. Ini adalah area service, jadi cukup spacious, besar banget dapur basahnya, dan ada area buat nyuci, jemur. Juga ada kamar mandi untuk ART, dan di sini ada 2 kamar ART juga. Jadi memang sangat cukup besar ya untuk
Service area di sini bisa untuk nonton-nonton nih, untuk ART-nya nongkrong, kongko, dan di sini untuk cuci dan pengeringnya juga ada di sini. Kalau mau utusan mau pakai pengering, biasanya kalau expat suka pakai pengering, tapi ya lumayan tuh listriknya gede. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai pengering, area jemurnya tadi juga udah disediain. Oke, let's go. Sekarang kita turun. Tadi kan gue sempat janjiin ke garasinya nih, miliarder. Nah ini dia garasinya. Jadi aksesnya juga bisa langsung ke area depan tadi entrance atau langsung ke area service. Nah garasi ini bisa muat 2 mobil ya, 2 mobil besar juga muat. Luas garasinya 5,6 kali 5,2. Jadi cukup enak dan cukup nyaman. Ceilingnya ini juga cukup tinggi untuk mobil-mobil SUV atau MPV sejenis Alphard, Velfire tuh masih muat banget. Ya, yuk kita lanjut. Oke, kita balik lagi ke living room. Ya, tadi di living room tadi area dapur keringnya juga udah dijelasin. Di sini ada powder room yang dengan aksen kayu-kayu tadi, jadi cukup menyamarkan dan nyaman. Di sini area powder roomnya itu pakai marmer, ya marmer yang putih. Ada sinknya dan ada klosetnya. Marmernya putih jadi makin cantik dan bersih, seger gitu rasanya kalau bisa ngeliat. Oke, dan ini dia area living roomnya. Ih, keren, gede banget ya, miliarder ya. Wah, ceilingnya juga tinggi. Dia aksesnya ada langsung ke kolam renang. Kacanya besar-besar. Ya, living roomnya ini besar, dimensinya itu 6,2 kali 5,1 miliarder. Dan area dining roomnya 5,2 kali 3,4. Ceilingnya tinggi miliarder, 3,7. Wah, luar biasa. Selain udah ada AC, ada AC di sini, juga ada kipas angin di atas, ceiling fan. Jadi kalau nggak mau pakai AC, ceiling fan-nya bisa dinyalain dan kita bisa langsung buka pintu kaca ini ya, yang merupakan pintu folding miliarder. Tinggi banget. Kita bisa buka semuanya, tinggal dilipat aja. Karena ini model folding, langsung kalau misalnya lagi bikin acara, suasana outdoor tinggal dibuka, udah, itu nyaman banget. Dan bahan ini, ya bahan aluminium juga bagus banget. Ini PVC yang mahal banget nih. Oke, di area bawah tangga, ini miliarder bisa manfaatin untuk bikin lemari misalnya. Biasa untuk naruh sepatu atau some small storage di sini, ya, ataupun dibikin model kabinet yang untuk taruh hiasan juga bisa, lucu. Jadi memang ini masih ada space untuk bisa dimaksimalkan. Oke, tapi tanpa dibikin lemari pun juga udah manis karena ini udah ada aksen kayu-kayunya yang selaras sama area dinding di tangganya. Area lantai 1 kayaknya udah. Oke, sekarang gue mau ke lantai 2, tapi ada sandi di sana. Nah, area anak tangga ini juga asik banget nih miliarder ya. Ini keren ya, dengan ada ornamen besi ini, ada kesan industrialnya juga ada, tapi alaminya juga ada. Jadi kayu-kayunya ini juga bagus, solid wood semua nih, bukan parket biasa. Karena lebar anak tangga ini 1,3 dan cukup lebar, jadi spacious untuk miliarder mau bawa kasur gede atau sofa besar masih enak nih, cukup lapang. Oke, kita ke atas yuk. Ini anak tangganya juga bagus ya, dan ini lantainya ada penerangan juga LED, jadi kalau malam cantik dan nggak gelap. Stepsnya juga masih kelihatan ada penerangannya. Dan di ceilingnya juga masih ada aksen kayu yang selaras sama dindingnya nih. Jadi keren banget. Aksen itu semakin menguatkan konsep modern tropical ini. Oke, yuk langsung kita naik. San, wah, Sandi udah ada di sini. Ya. Langsung aja
Take it, San. Oke, jadi waktunya gue untuk menjelaskan lantai 2 ya. Lantai 2 semuanya kamar-kamar ya. Kita mulai dengan area koridor ya sampai sana. Dan ini juga ada area sedikit untuk bisa ditaruh meja. Atau mungkin coffee table yang dan kursi 2. Dan ini bisa jadi lukisan. Oke, di sebelah kanan gue sudah ada kamar tidur anak dan di sebelah kiri gue sudah ada kamar tidur utama. Dan kita mulai pertama adalah kamar tidur master dulu, kamar tidur utama ya. Silakan miliarder. Ini nih kamar tidur utamanya ya, ukurannya 5,4 dikali 3,9. Jadi kamar tidur utamanya panjang dan juga cukup untuk tempat tidur yang besar. Ya, miliarder nggak perlu khawatir, nih tempat tidurnya bisa untuk ukuran king. Dan juga di sini bisa ditaruh meja TV ya, di sini untuk TV-nya dan juga bisa side table di kanan kirinya tempat tidur. Dan ini wah view-nya keren banget sih. Ini view-nya bener-bener spektakuler ya. Nih miliarder. Langsung dilihat bisa ngelihat pool view. Wow, seru banget ya. Dan ngomong-ngomong, kita juga bisa lihat area backyardnya. Sama juga mungkin kadang-kadang kalau misalnya kita dengerin itu bisa ada MRT lewat ya. Jadi kereta MRT-nya bisa kelihatan tuh. Oke, jadi memang membuktikan bahwa Cilandak Townhouse ini, rumah ini benar-benar strategis miliarder, dekat sekali dengan MRT station. Oke, balik lagi ke rumah ini, ke kamar ini semuanya parket ya, sudah parket lantainya dan di belakang gue sudah ada wardrobe, walk-in closet nih, area walk-in closetnya besar, ya, ukurannya 5,8 dan 2,5. Bahkan ini bisa untuk kabinet yang sebesar ini ya, suami istri udah bisa dipisahin nih tempatnya ya. Oke, sebelum kita keluar, udah saatnya untuk melihat seperti apa kamar mandi masternya ya. Silahkan miliarder. Oke, ini adalah kamar mandi utamanya ya. Sudah ada bathtubnya, ukurannya 4,5 dikali 2,4. Dan kamar mandinya enak banget, lega, terang. Oke, dan kamar mandinya juga sudah dipisahin miliarder antara toilet seat dan rain showernya. Dan juga sudah ada tempat duduknya, ini seru banget ya. Dan untuk semua toilet seat di sini memakai merek Toto. Dan jangan lupa sudah ada kabinet-kabinet yang ada di bawah dan yang pasti sudah ada bathtubnya. Oke, untuk lantainya miliarder, kamar mandi di master bathroom ini ya, ini semuanya full marble. Oke, sudah saatnya kita beralih ke kamar tidur yang lain. Ikut gue miliarder. Ya, ini adalah kamar tidur anak. Ini kamar tidur anaknya spesial banget ya, karena di sini juga sudah ada wardrobe-nya. Wow, kamar tidur anak juga sudah ada wardrobe-nya. Seperti apa? Kita lihat yuk. Oke, ini adalah kamar tidur anaknya, ukurannya 4,5 dikali 3,7. Dan juga miliarder bisa buka jendelanya ya, dan ini kita bisa lihat ini ke bawah adalah void-nya. Tadi Bima udah jelasin di area situ sudah ada fish pond-nya ya. Dan ini adalah kamar tidur anak yang ada walk-in closet ya. Seperti apa? Yuk lihat sini. Ini dia. Ini adalah walk-in closet-nya, wardrobe-nya ukuran 2,3 dikali 1,3 ya. Cukup luas dan jarang-jarang nih ya kamar tidur anak sudah ada wardrobe-nya. Oke miliarder, dan sekarang kita lihat kamar mandi anaknya seperti apa ya. Oke, kamar mandi anaknya tidak terlalu besar ya, ukurannya 3,8 dikali 1,6, tapi sudah ada rain shower-nya dan mewah juga miliarder ya. Dan ini sudah ada kabinet-kabinetnya dan semua sanitary dan toilet seat semuanya pakai Toto. Oke miliarder ya, kamar tidur utama sudah, kamar tidur anak sudah ya, dan kita akan menuju ke kamar tidur yang lain ya. Nah, untuk menuju kamar tidur yang lain itu kita melewati koridor ya, selasar yang cukup lebar, dan ini juga tadi juga sama dengan tangga yang di belakang yang menuju dari lantai 1 ke lantai 2.
Dan ini lantainya mirip kayak yang di lantai 1 ya. Ini pakai marble. Marble-nya dengan tekstur corak-corak dan lebih dominan warna putih. Nah, sebelum itu di sebelah kanan gue juga sudah ada jendela-jendela yang bisa dibuka ya. Jadi ini kalau misalnya miliarder mau buka nggak pakai AC, ini juga bisa. Dan ini sama kayak tadi, kayak kamar tidur anak, view-nya adalah ke bawah. Jadi memang void-nya cukup besar. Dan ini jadinya membuat perputaran udara sangat baik ya, nggak pengap dan juga terang. Nah, apalagi kalau misal malam hari, titik-titik lampunya banyak sekali, dari tangga sampai ke koridor ini, semuanya ada lampu. Jadi cakep banget. Dan pengamanan untuk anak juga nggak perlu khawatir, sudah ada railing besi dan kayu ya untuk mengamankan kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Oke, yuk sekarang berlanjut ke satu area, dan ini adalah kita dari belakang dan menuju ke depan. Oke, untuk area ini bentuknya persegi panjang nih ya, dan ini bisa seperti yang bagian belakang tadi, ini di bagian depan juga bisa ditaruh kursi, meja kecil gitu ya, dan juga mungkin lukisan-lukisan juga masih bisa. Nah, ini area kamar tidur anak semuanya, oke. Tapi ada satu storage, ini adalah storage-nya. Ya, storage-nya ukurannya juga cukup besar. Ini ukurannya untuk storage 2,2 dikali 1,7, bentuknya kotak. Dan juga sudah ada jendela yang bisa dibuka untuk bisa akses ke toren. Oke, sekarang ikut gua lagi, kita akan masuk ke kamar tidur anak. Kamar tidur anaknya ada 2 pintu ya. Ini 2 mirroring dan tidak ada kamar mandi di dalam, jadi kamar mandinya sharing. Yuk. Oke, miliarder. Ini adalah kamar tidur anaknya. Kamar tidur anak yang pertama ukurannya 5,8 dikali 3,2 ya, dan sudah ada kabinetnya, miliarder ya. Dan di sini sama persis ukurannya, hampir mirip dengan kamar tidur yang sebelah. Oke, berikutnya kita akan lihat seperti apa kamar tidur yang sebelah. Ya, ini adalah kamar tidur anak yang berikutnya. Ukurannya mirip sama yang tadi, 5,8 dikali 3,1 ya. Dan di sini juga sama-sama menghadap ke depan rumah. Dan ini sudah ada kabinet dan juga sudah ada tempat tidurnya, dan juga ada beberapa side table dan lemari. Oke. Jadi miliarder, di rumah ini ingat, ini adalah semi furnished. Semuanya yang ada di sini itu akan didapat oleh miliarder. Oke, kamar tidur anak 2 tadi tidak ada kamar mandi di dalam ya, makanya ini adalah kamar mandi sharingnya. Seperti apa kamar mandinya? Let's go. Ini miliarder ukurannya lebih besar daripada kamar tidur anak kamar mandi yang tadi ya, ukurannya 3,7 dikali 1,7. Ya, toilet seat dan rain showernya sudah ada dan semuanya juga mewah, semuanya marble. Oke, jadi 4 kamar tidur sudah kita lihat ya. 4 kamar tidur loh di atas. Ya, jadi kamar tidur utama yang 1, 3 lagi kamar tidur anak. Oke, dan semua ruangan di lantai 2 ini sudah selesai dibahas. Kita udah jalan-jalan tadi, muter-muter, dan sudah saatnya untuk kita mengetahui harganya berapa yang harus dirogoh oleh miliarder ya. Sekaligus kita closing dan kita lihat area backyard dan poolnya. Udah gak sabar. Oke, ikut gue. Oke, sudah saatnya untuk ketemu Bima ya, dan gue sudah berada di lantai 1 lagi. Kita lihat seperti apa backyard dan poolnya. Ini dia miliarder.
Dan sudah ada Bima di sini. Waduh. Habis nyiram-nyiram Asik dia. banget nih. Iya, habis nyiram rumput tadi. Enggak, gue habis berenang-berenang, cuma udah kering aja. Oke, ini daunnya nggak di San, sekalian? Ini main radar aja deh. Tadi udah. Oke, Oke. ini area backyardnya ya. Ya. Jadi adalah lumayan juga nih. Iya, ini Luas juga nih. area terasnya enak Terasnya. banget. Patio kalau orang keren bilang. Jadi ini cukup luas ya. Area itu 6,4 kali 3. Ya. Enak banget. Bisa naruh sofa juga yang gede nih, San. Ya, kayak di Bali-Bali villa gitu ya. Waduh, no sana. Ya, unsur Sambil kayunya juga ya. yes, Unsur sambil kayu dan kanopi. betul, sambil menikmati desiran air terjun dari si pancuran itu. terjun. Iya Yes, dong. Oke. Oke. Nah, ini kanopi juga sudah kaca temper Iya. ya. Jadi kayu, besi, hitam, kaca. Wah, nice. Enak banget. Enak Iya. banget. Oke, nah San, ini kolam renang itu panjang banget, San. Menurut gua hampir dari beberapa rumah yang udah pernah kita review, ini salah satu yang paling Yang panjang. terpanjang ya? Iya. Oke. Ini 15 meter ya panjangnya kali 3. Hah? 15 meter. 15. Asik banget kan, jadi berenang nih puas banget Puas, nih. bolak-balik Puas banget. udah kayak ini ya, semi olimpik. Semi Olympic, jadi kayak setengahnya lah ya. Benar. Dan di sini juga ada area untuk bilasnya di Oh, belakang di dari bilas itu ya? waterfallnya itu. Oke. Ya, jadi mau sebelum masuk ke dalam bilas dulu di belakang dari waterfall itu, langsung ke dalam lagi. Ya, dan Enak. seru juga di sini udah ada rumput yang cukup besar Ya. area rumputnya. Betul. Juga ada batu-batuan dan juga ada tanaman-tanaman yang bisa dihias ya di Ya. pinggir kolam renang. Yes. Oke, seperti Bima bilang tadi ini kan memang rumah tropis Ya. ya. Tropical modern house. Emang bener-bener kental banget karena kaca-kacanya besar. Yes. Jendela-jendelanya besar bisa dibuka, jendela lipat gitu ya. Ini yang utama besar sekali bisa dibuka semua. Dan ada kipas angin yang Ya. cukup banyak. Ya. Dan tempatnya strategis, bahkan di patio juga sudah ada kipas angin. Jadi miliarder mendapatkan rumah yang bener-bener nyaman banget kayak di villa, kayak di Bali. Iya. Ya. Dengan kolam renang yang besar. Ya. Gitu. Jadi kesini tuh kayak kita punya villa sendiri, tapi di Betul. Jakarta. Tapi di Jakarta. Di area prime juga lagi ya. Betul. Terus Betul. tinggal loncat, sekali kopro udah MRT station. MRT station. Wah. Dan aksesnya tadi juga enak. Bener. Transportasinya bagus. Semua ruangan, semua lantai, Bima tadi lantai 1, gua lantai 2 sudah selesai. Ya. Semua dan kita akan Langsung recap lagi. Recap. Ya, Bim? Sebelum recap, area favorit. Oh, area favorit. Yes, area favorit lu Boleh, mana, boleh San? dulu. Gua, Gua mikir. waduh. Ya, gue sih area sini nih kayak. Dapurnya gue Dapur. kalah sekarang. Oh, sini. Gua area outdoor belakang, Oke. backyardnya. Enak banget. Oke. Kayak tadi udah baru kita jelasin, poolnya panjang, patio-nya besar, terus ada ceiling fan-nya juga. Jadi kalau mau kita bikin acara, pintu-pintu kacanya bisa kita lipat semuanya. Ya. Semua terbuka. Oke. Kalau lo? Kalau gue Bima area backyard sini, gue area pationya. Oke. Jadi kali ini agak sama karena memang area Enggak, belakang ini beda. favorit banget. Lokasinya sama. Oke. Tapi kan gue duluan, terus lo ini. Gitu. Ya nggak apa-apa. Yes, Ya. boleh. Boleh. Oke. Boleh. Oke, Stan, langsung aja recap luas tanah, luas bangunannya berapa? Oke, karena sudah hujan, luas tanah 407 dan bangunannya 560. Oke. Cilandak Townhouse ini miliarder bisa dapatkan dengan 5 kamar tidur, 4 kamar mandi, 2 lantai, 2 garasi, 2 carport, hadap timur miliarder, dan semi furnished. Wah, lengkap Nice. banget, harganya Lengkap nice. banget. Jadi kita akan mereveal harganya berapa, San? Miliarder harus merogoh kocek sedalam 16,5 miliar rupiah negotiable. Yes. Oke, kita cepet aja karena udah mulai basah. Ya, jangan lupa untuk subscribe channel kita. Ya. Follow Instagram kita semua, akun TikTok kita. Oke, gue Bima. Dan gue Sandi. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Ciao.